المكرم والكريم الذي أخبر بخاري بالحديث عبد الرحيم خرجنا بالتسليم كالمفرد وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوفر ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين بالعلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وبدرجة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونقص خاصة إلى روح المرحوم والدي عبد الرحمن عبد الكريم وإلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت النبي ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang cerah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan berkah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat Rabbah bin Riyadil Jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan ilmu yang bermanfaat dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca tafsir surah Yasin. Tinggal kita tiap satu lagi habisnya. Halaman 26 sekarang. Iya, warna alam nih. 24. Siapa terangkat? Nah, warna alam bersyirah. Yang barunya di bawah. Baik, sudah ketemu? Sudah. Lagi nih. Bisa paham, nggak paham. Bikin nasi kuning hitam. Boleh. Diulang lagi nggak? Yang mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Sabab nuzul hadhihi al-ayah 'ala ma qala al-Kalabi anna kuffar Makkah qalu anna Muhammadan alaihi salatu wassalam sya'ir wa ma yaqulu syi'r. فأنزل الله تعالى هذه الآية تقذيبا لهم يعني وما أنزلنا عليه الشعر وما يليق له الشعر لأن الشعر ليس من كلام المرسلين. وما علمناه الشعر Allah berfirman dan tidaklah kami kata Allah mengajarkan kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ra sebuah syair. Kenapa? Karena syair itu biasanya identik untuk melakukan sesuatu hal-hal yang mengandung maksiat ataupun kesenangan. Sebagai contoh aja seorang wanita ketika digombal dengan laki kan dengan bahasa sihir itu. Iya, pakai syair. Dengan bahasa yang puitis sehingga hati seorang wanita akan melepaskan. Ketika mendengar rayuan gombal yang diapain? Yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu kan sihir bahasanya itu dengan keindahan bahasa. Kenapa? Itu biasanya kadang tidak keluar dari hati nurani. Bukan dari ucapan hati, tapi keinginan sebuah nafsu. Asal goblok, asal jeblok. Itu susah. Memang orang sekarang kalau ngomong cakap-cakap ngomongnya. Pinter-pinter ngomongnya. Sehingga membuat orang itu terlena atau terbawa dengan apa yang dia omongin. Omongannya itu cakep omongannya. Tapi di situ kata Allah, wa yaquluna bi afwahihim wa laysa fi qulubihim. Mereka bicara itu hanya sekedar menurut hawa nafsunya itu, tapi bukan menurut hatinya. Seperti mohon maaf di Mampang aja kalau orang lagi pilkada, orang lagi mau pencalonan anggota DPR dan lain sebagainya, nanti kalau dia ada mau kan ngomongnya apa tuh? Janji ini dengan bahasa putus ngomongnya cakep pintar kalau ngomong Nabi nggak demikian, Nabi nggak menggunakan bahasa yang
ya, yang dari sihir, ya. Tapi itu, ya, omongan yang keluar dari mulut Nabi, Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa In huwa illa wahyun yuha. Ya, apa yang keluar dari mulut Nabi itu bukan suatu hawa nafsu. Ya, tapi apa? In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah sebuah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini nggak sembarangan nabi-nabi itu. Ya, nabi aja kalau ditanya sama sahabat yang nabi belum tahu, nabi nggak langsung ngomong. Ya, ketika ditanya Nabi tentang wayas alunaka anir ruh, coba. Ya, mereka bertanya-tanya tentang ruh, Nabi diam dulu. Baru turun wahyu. Qulir ruh min amri rabbi. Ucapin, bilang Muhammad kepada mereka, sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang langsung Allah suruh bilang, suruh ucapin kepada Nabi, bukan sihir. Ya, tapi kalau orang biasa manusia kayak kita ini, ya, olah omongannya deh. Yang penting orang enak dengar gue, dia bakal pengaruh sama gue. Tadi kalau dia itu dia mau dengar omongan gue, ya. Tapi manusia itu biasa seperti itu. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian. Kenapa? Itu omongan mulut yang keluar, ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ya ucapan belaka, ya gitu. Nah, makanya Allah katakan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sihir, ya. Nah, sekarang dijelaskan oleh Hamamizadah. Ya, sabab nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini ala ma qala al-Kalabi, ya, seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Kalabi, anna kuffar Makkah, ya, bahwasanya orang-orang kafir Makkah qalu, mereka berkata, ya, apa kata orang kafir Makkah, ya, anna Muhammadan alaihi salatu wassalam, bahwasanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syair, seorang penyair atau pujangga. Ya, kata orang Makkah. Kenapa? Begitu orang melihat atau mendengar omongan Nabi langsung terbawa. Ya, jangankan mendengar omongan, melihat Nabi aja orang udah tertarik. Ya, apalagi Nabi udah ngomong. Coba. Ya. Orang kalau udah melihat Nabi, ya, bawaannya apa itu? Senang, adem, tenang, ya. Itu kalau kita ngelihat orang-orang soleh itu kayak gitu, ya. Kita mandang wajah orang soleh ini kayaknya enak, gitu. Kayaknya meskipun punya utang gitu. Ya, enak. Kenapa? Karena yang terpancar, ya, dari wajah-wajah orang soleh itu apa? Ya. Nurullah, cahaya Allah. Ya, bisa itu suatu hikmah, bisa itu suatu ilmu. Jadi gini Bu, ya. Maaf ya yang tersinggung kalau ada yang merasa ya. Bukan utang ya. Jadi ada orang secara fisik, ya, secara zahir, maaf ya, kurang bagus lah. Enggak saya katakan jelek, ya. Tapi ya, dengan sebabnya orang punya ilmu, ya, itu Allah, maaf ya, wajah zahir yang menurut orang-orang jahat itu jelek dirubah menjadi cakep, indah dipandang. Dengan apa? Linurullah, karena dengan cahaya-cahaya itu berubah ilmu. Ya Bapak, maaf ya, banyak secara zahir orang melihat orang alim dalam arti kata, ada yang biasa-biasa aja, tapi kita memandangnya enak. Ya, banyak nggak? Banyak. Nggak bosan lihat. Ya. Nggak ngebosonin, nggak bikin kue kalau orang biasa. Soalnya tuh ustaz kue sama pak. Ada kue ngeliat tuh ada yang ada ya kan. Apalagi bikin gunung, ya kan. Baik kue nangan. Iya. Ada orang ngeliat orang gunung, gitu kan. Saking apanya itu? Benak kecil. Kue kan yang begitu. Artinya tuh ustaz. Saking maksudnya itu adalah itu majas. Ya, majas mursal namanya itu. Jadi bukan kiriknya yang ya.
Ya, Yang lihat. hati yang melihat dia itu, karena hati itu orang udah dikuasai oleh setan. Ya, jadi yang dilihat itu lebih cakap setan daripada itu orang. Kan gitu, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kembali lagi. Orang, dia punya wajah biasa, tapi dia punya ilmu. Allah bikin tuh wajah tuh orang di hadapan orang banyak kita indah, enak, tenang, dia bikin tentram ketika dia hadir di mana aja. Karena ada orang begitu, Bu. Ya mohon maaf lah, saya secara pribadi, saya merasakan ketika saya waktu belajar di Mesir itu, ya, ketika saya lagi duduk bersama guru-guru saya, masyaikh itu, ya di Masjid Al Azhar habis subuh itu kayaknya benar. Yang Nabi bilang itu rawdah min riyadil jannah benar. Taman daripada taman surga benar. Kenapa? Hati kita kayaknya enak, ya tenang gitu. Ya, nggak ada pikiran-pikiran yang apa itu? Yang motor. Ya, itu keinginan sesuatu yang kita tidak ada. Kenapa? Karena di sisi kita sedang berada apa? Satu, ya, duduk ma'a al-as-solihin, orang-orang yang saleh. Ya, tuh. Apalagi dia ngomong, ya, sedikit aja omongan atau ucapan yang keluar kata-kata dari dia itu disebut mengandung hikmah. Ya, itu kan kuncinya itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam surah Al-Muzammil Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijzaka fahjur. Yang sebagian malam itu suruh bangun Misbahu awin puskol surah. Yang auzid alaihi warattil Qur'an. Yang Muzammil ya ayyuhal muzammil qul fa'anzir qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila auzid alaihi warattil Qur'an tartila inna padahkan anjana inna alaika qaulan tsaqila. Ya, jadi kalau kita pengen, Bu, omongan kita, ucapan kita, perkataan kita menjadi ucapan yang bermakna, ya, artinya yang bakal didengar enak sama orang, banyak-banyakin bangun malam. Ya, tahajud, minta bangun sama Allah, bangun malam berdoa aja. Ya, kita, Bu, berdoa jangan ngarep surga. Ya, kita ibadah yang ngarepin surga. Kita ibadah karena Allah aja dah. Ya, karena kalau kita ibadah karena surga bisa jadi salah niat juga. Ya, harus karena siapa? Allah. Ya. Pernah kan salah seorang ibu kenal, namanya seorang wanita Rabi'atul Adawiyah. Ya, beliau pernah ngomong di hadapan murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian beribadah jangan karena ngarepin surga, beramal jangan ngarepin karena surga, tapi karena Allah. Ya, muridnya pada bingung nih, nggak beres nih guru kita nih, udah mulai ngaco. Ya, kok orang ngarepin surga nggak boleh? Emang apaan lagi? Ya, sekarang saya tanya, ya, surga itu ciptaan siapa? Allah. Ya, jangan kita ngerjain dosa karena takut sama neraka, jangan. Takut sama siapa? Allah. Kenapa? Karena neraka itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ya, sekarang kalau kamu beribadah ngarepin surga, ya, kalau Allah nggak ciptain surga, berarti kamu nggak akan ibadah. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena yang kamu orientasikan tujuannya adalah surga, sementara surga adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Sekarang kamu takut melakukan dosa karena takut sama apa? Neraka. Kalau Allah nggak ciptain neraka, berarti kamu akan terus berdosa. Takutnya kepada siapa? Pada Allah yang menciptakan surga dan juga menciptakan apa? Neraka. Ya, itu kalau orang-orang tasawuf, Bu, itu pendalaman pembahasannya itu luar biasa. Ya, kalau selama ini mungkin saya termasuk kita nih, Bu, kalau ibadah kan tujuan kita ada tujuan tertentu. Iya. Ya, sholat duha dan ini pengen kaya. Pengen kaya kan gitu.
Salat hajat biar hajat ini Dijabah. ya. Niatin dulu semua karena siapa? Karena Allah. Ya. Kalau sudah diniatin semua ini karena Allah, maka semuanya bakal lagi ngikut. Ya. Maka kayak Prof. Syafi'i pernah sering ngomong kalau pidato itu, maka nadillahi yatim. Ya, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti beres. Wa maka nalillahi yang hadim. Segala sesuatu yang diniatkan selain Allah bakal hancur, berantakan. Ya, ibu ngaji kemarin karena saya, Karena Allah. ya, karena Allah. Ya, karena Allah. Kenapa? Ya, karena pengen kita ridho Allah itu berikan kita. Ya, makanya ada istilah dua yang rela masuk neraka asalkan Allah ridho. Ya, dua rela masuk neraka asalkan Allah ridho. Kira-kira ada nggak kalau gitu? Kalau Allah ridho masukin namanya ke neraka? Ya, yang kita cari adalah ridho Allah. Ya, kita kalau beramal bu pengen masuk surga karena amal kita nggak ada apa-apa kira. Ya, terlalu apa ya? Terlalu banyak Allah kasih, masa sedekah cuma 5.000 perak dikasih surga. Kayaknya surga murah amat kan begitu. Ya, 5.000 kali berapa tahun lah kita beramal, baru berapa duit bu? Ya, itu logika kalau kita pengen kita masuk surga karena amal kita. Ya, kita masuk surga karena apa? Wa nasulul jannah bi rahmati. Kita pengen surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita bu. Ya, jangan. Itu sekali lagi saya tekankan, kita belajar tasawuf lah. Jadi kita memahami hakikat, ya, apa namanya itu mahiyah ataupun hakikat tasawuf. Ya, tasawuf kita belajari, ilmunya harus kita tahu. Jangan tasawuf doang, ilmunya kagak, nggak beres, berantakan. Ya, tuh orang belajar tasawuf, ilmunya syariatnya kagak, hancur. Ya, sembarangan. Ya, dia ngelakuin perbuatan ini perbuatan itu baik menurut dia, ya, tapi menurut syariat itu benar nggak? Enggak, salah. Ya, atau dia belajar syariatnya doang, tasawufnya kagak, sombong. Ya, ibadah aku udah banyak, sholat tahajud tiap hari 30 rakaat, bacanya surah Al-Kahfi ya kan? Ya, puasa Senin nggak pernah tinggal gue, ayam berbit nggak pernah tinggal. Ya, nggak ada yang kayak gue di Pancoran ini. Nah itu naudzubillah menjadi. Ya, bukan karena ibadahnya, ya, tuh, tapi karena siapa? Keikhlasan kita dalam melakukan ibadah karena Allah. Nah makanya Nabi kita Muhammad SAW, ya, menjadi orang pilihan Allah, makhluk pilihan Allah. Kenapa? Karena Nabi itu, ya, diciptakan oleh Allah memang secara khusus, ya, memiliki hati yang sangat bersih. Ya, kita jangan ngira bu. Kalau Nabi beristighfar sehari minimal 100, adalah Islam yang mengatakan sehari 70 kali. Bukan berarti Nabi punya dosa. Nabi nggak punya dosa bu. Ya, Nabi nggak punya dosa. Dalam kitab Hadis Shalihin dikatakan, ya, istighfarnya Nabi, tobatnya Nabi kepada Allah bukan karena dosa, ya, tapi karena apa? Ya, likillati, karena kekurangannya, ya, dalam diri Nabi Muhammad SAW, ya, ditakut diri Nabi enggak beres dalam beribadah. Ada kekurangan dalam ibadah. Ya, kalau kita wajar istighfar banyak, kenapa? Karena dosa kita besar. Ya, dosa kita sabrek-sabrek. Ya, Nabi bukan karena dosa, tapi Nabi pengen apa? Pengen bersihin benar-benar dirinya, takut kalau dari ibadah itu ada sesuatu yang lepas dengan apa yang Allah ingin. Ya, Bu. Ya, kalau kita main udah, ya, apa-apa lah, awal-awal bertahap kita, ya, kita kebaikan ini, pengen ini nggak apa-apa lah, step by step, ya, pelan-pelan, ya, nggak bisa sekaligus. Itulah yang menyebabkan Nabi itu memiliki apa? Kedudukan di mata Allah secara khusus. Bahkan dalam masalah ucapan yang indah aja, Allah nggak ngajarin. Itu yang namanya syair, kata Allah nggak ada apa-apanya tuh buat Nabi, ya. Kenapa? Karena memang Allah nggak pernah ngajarin, ya. Sampai-sampai di sini dijelaskan, ya, orang kafir mengatakan bahwasanya Muhammad itu seorang penyair, ya. Wa ma yaqulu syi'ran, ya. Dan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu, kata orang kafir
kafir Mekah semuanya adalah sebuah sihir. Ya, itu aja silakan orang apa sih? Ya, nyakepin omongannya aja tuh sihir semua, makanya tidak mengikuti ada banyak tuh. Ya, itu jangan ya. Itu nggak bisa dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Ya, maka Allah turunkan ayat ini takdziban lahum untuk menjawab kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mereka. Siapa? Orang-orang kafir Makkah. Ya. Yakni maksudnya wa ma anzalna alaihi asyi'an, dan tidaklah kami menurunkan kepada Nabi Muhammad sihir. Wa ma yaliqu lahu asyi'an. Ya, dan apa-apa yang ada dalam Nabi adalah sebuah sihir. Kenapa? Li anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Karena yang namanya sihir itu bukan levelnya buat Nabi. Ya, bukan levelnya untuk para nabi, terlalu rendah. Ya, kalau nabi, ya rasul ucapannya sebuah sihir ya, nggak ada apa-apanya. Istilahnya bukan levelnya untuk para nabi dan para rasul. Ya, di sini ada hadis ya, yang memberikan teguran ya ataupun nasihat buat kita. Waruya ya tentang bahayanya sihir atau ucapan yang bagus-bagusnya itu, membagus-baguskan maksudnya bukan ucapan bagus ya. Waruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, la an yamtali ajauf ahadakum ya qaihan. Ya, Nabi bersabda, engkau memenuhi perut kamu ya, salah seorang di antara kalian itu qaihan ya, dengan nanah. Ya, kamu makan nanah banyak, ya, minum nanah banyak, ya. Khairun min an yamtali asyi'ran. Itu masih lebih baik ketimbang kamu ngomong dengan ucapan-ucapan berupa sihir. Ya. Kenapa? Karena omongannya itu dalam arti omongan buat ngebagus-bagusin omongan dia buat. Bukan untuk dalam arti apa? Sesuatu yang hak. Ya, istilah kata bahasa orang kita sekarang, dia hanya mencari aman, bukan mencari kebenaran. Ya, kalau orang mencari aman buat ngamanin dirinya doang. Ya, tapi tugas orang Islam, orang yang beriman, dakwah itu adalah mencari kebenaran. Ya, itu. Jadi lebih baik kita menuhin perut kita ame kotoran berupa nanah daripada kita ngomong sihir kata Nabi. Ya. Kalau orang ngomong, ya, coba ikut dengar sekarang. Omongan-omongan di internet tuh ya kalau ngomong nggak ada mereka omongan cap-cap semua. Ya, tapi itu omongan benar nggak? Mayakulu bihim, ya, yang keluar dari hatinya. Jangan sampai yang tadi saya bacakan ayatnya. Yaqulu nabi afwahim walaysa fi qulubihim. Mereka berbicara dari apa? Hawa nafsunya doang, bukan karena hatinya. Tuh ya, itu hadis ya, bukan berarti kita nggak boleh belajar sihir, perlu juga ya kita bicara apa namanya itu ngomong secara bagus di hadapan orang, ya kan di hadapan apa namanya ya audiens itu perlu kita ngomong, tapi omongan bukan yang dibuat-buat maksudnya, ya omongan yang baik, ya kita kan kalau ngelakuin sesuatu apa itu karena kita buat-buat orang lihat itu udah beda ya. Kita ngomong kayak gini nih, orang saja boleh ngomongin dong sebakul, ya ketahuan. Ayo, kita kan nggak soliter, jangan kan soliter, semuanya kagak. Ya, ngomong sebakul katanya. Ya, bahasa kita tuh orang tapi pada ngaku dia ngomong kita sebakul, bilang kayak nakal aja omongan kita. Ya, rasanya biar sekali ya. Ya, coba. Jangan. Ya, kita bicara ngomong apa adanya aja, ya jangan dibuat-buat biar orang dengar gitu, biar jangan biasa aja ngomong, ya kalau memang itu sesuatu kita benar tahu kita ngomongin, kalau nggak tahu jangan ngomong. Falyaqul khairan aw yasmut, ngomong yang cakep yang baik, atau kalau kagak bisa ngapain? Diam aja, tidur mendingan bu. Ya jangan sotoy. Daripada ngomongin orang dengan tidur bu. Ya. Ya, dengan tidur.
Tidur enak buat badan sehat. Ya, dokter bilang istirahat yang paling baik adalah apa? Tidur. Ya, orang tidur kan kayak orang mati. Ya, itu semua istirahat. Organ-organ tubuh kita istirahat. Ya, daripada mondar mandir sana, mondar mandir sini ngomong orang ya, dengan tidur aja dah, ngorok enak. Plong. Ya, tuh. Orang kalau punya duit bisa tidur kan? Nggak bisa tidur. Kalau nggak punya duit, kalau tidur mau makan apa? Ya, kalau orang nggak punya duit nggak bisa tidur salah. Nggak ada hubungannya duit sama tidur. Ya, tapi kita yang memikirkan nggak bisa tidur karena duit itu salah. Ya, harusnya kita pikir, ya, gimana nih? Saya nggak punya duit tapi bisa tidur kan gitu. Kamu keblok. Ya, ada orang kalau lagi ada masalah justru tidurnya enak, ada nggak? Ya Allah. Ada kali ya. Ada sih nggak tidur. Tapi dia kebangun dalam keadaan jauh-jauh ibu-ibu jangankan punya masalah pengen piknik aja malah nggak bisa tidur. Itu lain lagi dan Kemarin tuh gelisah. Siap-siap. Nanti bisa besok nggak bisa tidur lah. Udah rapi banget makanannya dibawa lah, nasinya gitu kan dibawa. Kegiatan. Dan kenapa kok nggak tidur? Kamu mau tidur? Jalan. Besok tidur mas kalau jalan nggak tidur. Di mobil. Ya, nah itu salah penempatan kondisi. Seharusnya kita kalau mau jalan kan perlu apa? Tidur. Istirahat. Sore-sore. Ya, sore nggak bisa. Anak-anaknya suruh tidur sore-sore. Ya, itu contoh yang sering yang saya lihat. Yang orang ya karena ada aktivitas sesuatu tidurnya susah. Ya memang gimana kalau lagi punya utang lah. Ya nggak tidur berhari-hari kan. Ya, sudah baik. Itu hadis yang pertama, ya. Waruya Ani Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u was-sukutu syu'batani minal iman. Ya. Malu dan diam kata Nabi merupakan dua cabang daripada iman. Jadi orang kalau punya malu ya, kalau banyak diam berarti ini dua imannya sempurna. Iya. Ya, karena merupakan bagian cabang bukan bagian bukan pokok iman bukan. Iya, cabang. Ibarat pokok kan banyak cabang gitu. Banyak. Ada cabang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan gitu. Ya. Nah, ini di antara cabang daripada iman adalah orang salah satu yang punya malu. Yang kedua banyak apa ya? Banyak diam. Banyak diam. Coba. Ya. Mending diam lah kita, Bu. Sudah pernah ngomong kagak. Ya. Ini omongan masalahnya namanya omongan tajam. Nggak bisa diangkat, nggak bisa diambil lagi. Tajam, Bu. Ya, sehingga Nabi mengatakan kan kita kalau pengen selamat harus ngapain? Harus lisan. Ya, lisan. Ya. Salamatul insan fi hifzi lisan. Ya, manusia kalau pengen selamat jaga mulutnya. Ya, apalagi masalah-masalah Bu yang kita belum tahu tentang benar atau salahnya kan diamnya dah. Karena kalau ngomong ada istilah keluar katanya Jangan ada katanya belum kabar angin. Ribah itu Bu, ya itu enak buat orang yang diapain, yang digibahin. Ya, orang kita jelekin apa? Kita ceritain kejelekannya, kebaikan dia dikasih ke kita, keburukan kita ditumpahin ke dia. Ya. Saya hasut sama seseorang, dia kebaikan bertahun-tahun yang saya lakukan dicabutin oleh kasih orang yang saya hasut. Justru kesalahan tuh orang dosa yang bertahun-tahun dilakuin bahkan ke kita. Ya Bu, makanya kita nggak salah. Ya, kita nggak nyangka betul, nggak sadar. Ya, ngomongin maaf ya. Orang bilang bukan saya ya. Orang bilang katanya yang suka sering gitu ibu katanya. Ada orang saya nggak tahu kan. Tapi sekarang laki itu banyak. Ngomongin orang. Ya, itu. Jangan dah.
Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, Jangan cukup baik. Habis segelas air cicing baik. Sudah pakat, ya diam-diam aja. Ya. Yang namanya omongan bener aja belum tentu disenang. Iya. Apalagi salah. Iya. Ya, ada orang dia melakukan kebenaran, diceritain ke orang lain sama orang lain, belum tentu disenang tuh. Lu ngapain ceritain kebaikan gue? Ya, gue nggak perlu ceritain kayak gitu-gitu, biarlah yang lihat Allah, gue nggak perlu lu. Iya. Yang salah. Ya, apalagi suatu Kejelekan. kesalahan atau kejelekan. Ya, kalau kejelekan namanya ghibah, kalau kebaikan namanya apa? Kebaikan apa? Apa itu? Kejelekan ghibah. Kebaikan apaan? Pasti asal. Kalau namimah apa namimah? Namanya Domba. kebaikan juga. Sama juga. Ngatain juga ya. Ngomongin juga. Sama juga Juga omongan. sama. Ya, makanya kita kejelekan jangan sama sekali, kebaikan juga jangan, biarin aja. Ya, kecuali kalau yang bersangkutan yang cerita dalam rangka untuk memotivasi. Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin saya alhamdulillah Bu, saya bisa menyumbang ke sana sekian. Ya, saya doakan karena ibu-ibu bisa berbuat yang lebih dari apa yang saya buat. Ya, itu dalam rangka memotivasi. Iya. Ya, Mendorong. mengajak dan mendorong orang. Yang belum. Ya, kalau bisa dia melakukan lebih dari apa yang saya lakukan. Itu yang boleh kita irisin kayak gitu tuh Bu. Iya. Ya, ya Allah ini bang nama sebulan itu. Ya, orangnya biasa, rumahnya biasa, anaknya pada biasa, tapi sedekahnya nggak pernah tinggal. Tapi banyak orang tuh ini mau sama dia tuh. Ya, itu boleh kita hasut yang kayak gitu tuh Bu. Ya, ya Allah anak katanya, ya keluarganya orang biasa tapi anaknya soleh, pintar, ini banget tuh anak kayak gitu tuh. Ya, orang tuanya apa tuh kasih makan tuh anak. Bapaknya kan bapak biasa tuh orang. Kok bisa jadi orang pintar ya? Itu boleh kita ini boleh nggak? Boleh. Pengen banget. Ya. Pengen banget. Tuh, la hasada illa bisnatain kata Nabi. Jangan kita berbuat hasad kecuali dua hal. Ya, rajulun atau Allah beriman. Seseorang yang Allah berikan ilmu. Boleh kita iri itu. Sebenarnya pintar banget ya Allah. Ya, ilmu agamanya luar biasa, ilmunya subhanallah. Ya, gue pengen enak kayak gitu. Kenapa anak gue nggak bisa iri? Ya, boleh nggak kita iri itu? Boleh. Give up, ya istilahnya itu. Ya, yang kedua rajulun atau Allah malan. Ya, yang kedua orang yang Allah berikan harta. Jangan iri tuh orang hartanya banyak banget, punya ngepet itu. Ada ujungnya. Dia punya tuyul apa? Ya, dia punya sesuatu apa namanya itu? Sugihan apa? Pakai tumbal. Punya PT dapat Tuyul. Punya Tuyul apa? tuyul. Ya, masa cuma jualan, maaf ya Jom ya, jualan keripik singkong bisa pergi haji. Iya ya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu perusahaannya di Amerika ada berapa perusahaan punya. Ya, kan saya bilang tuh kita kalau melihat seorang jangan melihat keberhasilannya aja. Kalau kita memandang atau melihat keberhasilan seorang, jatuhnya bakal hasad atau hasud. Tapi kita harus tahu usaha di belakang itu apa. Ya, tuh itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu kayak gitu Bu. Kita jangan memandang orang itu kayaknya lemah nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu di malam hari dia ngapain. Iya. Ya, jangan kita nganggap orang yang muncul itu adalah orang terbaik buat negara. Belum tentu. Ya, justru orang-orang soleh yang di belakang tuh, yang namanya istilahnya apa namanya itu, ya, low public, ya, nggak terkenal di hadapan orang banyak. Justru mereka yang perannya di mata Allah luar biasa untuk negara kita. Ya, bukan barunya sekedar bangunnya dianggap paling apa itu berjasa, ya. Ulama-ulama dulu kita tuh berjuang untuk negara ini bisa merdeka tuh para ulama kita. Ya, bukan siapa-siapa, bukan Babu Runcing doang. Babu Runcing apaan sih kekuatannya? Ya, itu kalau Allah nggak menggerakkan dengan ucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, nggak bisa kok kita ngaji ngumpul kayak gitu. Ya, belum merdeka itu. Ya, itu yang harus diapain, diingat oleh orang-orang yang udah memegang jabatan zaman sekarang. Makanya Pak Arnold bilang jangan pernah melupakan sejarah. Ya, ingat ya kebaikan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ya, jangan sampai. Baik. Tuh, jadi apa? Malu
dan diam merupakan dua cabang dari iman. Ya. Wal badza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Ya, al badza itu keburukan, ya, atau perbuatan jelek, dan apalagi satu lagi wal bayan, ya, bayan itu artinya bukan pebayan, maaf pebayan ya. Ya, wal bayan itu adalah apa? Minan nifaq. Bagus-bagusin omongan, buat omongan biar orang apa itu tertarik. Minan nifaq itu merupakan perbuatan orang-orang munafik. Suatu perbuatan munafik nifaq itu. Kenapa? Idza hadasa dia ngomong doang sebakul dan dia sebelah lagi Ada isi. ya. Ngomong doang sebakul. Kalau orang bilang tong kosong nyaring Bunyinya. Ya, air meriak tanda tidak dalam. Ya, gitu. Nah, itu semua bakal diapain? Ya, bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngelihat ya siapa yang ngomong, tapi ngelihat apa yang dia ngomong. Ya, kalau dulu mulai bahasa itu dipakai mundur maqala wala tanzur man qala. Tapi kalau orang sekarang udah beda. Mundur man qala wala tanzur man qala. Ya, dulu siapa yang ngomong? Orangnya. Ya. Kalau dia yang ngomong udah salah benerin aja. Balik orang sekarang. Ya, kenapa? Karena yang ngomong dia. Ya, mundur man qala wala tanzur man qala. Orangnya benar kan mundur man qala. Yang harusnya isim istifhamnya itu ya diawalin, dibalik jadi isim mausulnya. Ya, maqala dulu. Ya, mundur man qalanya dulu, wala tanzur man qala. Ya dia yang ngomong. Ya, dia. Nah, malas ah. Pulang. Ngaji malas kayak Sampai dia tuh. ya. Coba kalau si Ano yang di TV, yang terkenal, ya, yang ganteng, ya, saya datang rame-rame yuk, nyewa bis, ya, pakai seragam biar enak nanti ke sholat di TV, ya, jangan bu, ya, alhamdulillah di Pancoran gitu-gitu nggak ada, ya, nggak ada, jauh sini langsung untuk orang Bekasi kali ya, kalau Pancoran nggak ada, Soalnya sini nggak pernah dapat undangan. nggak ada yang sana. Ya. Selalu diminum. Waru ya dalam hadis yang lain, ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raj. Ya. Kata Nabi, aku di malam Mi'raj pernah melihat kauman. Ya. Suatu kaum atau di kaum ini bisa dikatakan kelompok. Ya. Az-zabaniyah syafahahum bil maqarid. Malaikat lagi motongin lidah-lidah mereka. Ya Bu, berarti nih orang lagi disiksa di mana? Neraka. Orang tanya, Ustaz kok Nabi ngelihat neraka? Kan neraka belum ditempatin. Ya, lu iman lu mana sih? Ya. Jadi Bu, yang namanya peristiwa Isra Mi'raj itu Bu, itu Allah memperlihatkan kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, tiga-tiganya. Yang sudah terjadi Bu, Nabi diperlihatkan lagi Mi'raj itu, para Nabi yang sudah meninggal dunia sholat di makam Nabi. Nabinya masih hidup tapi udah sholat di makam Nabi. Kan bingung gitu ya? Nabi Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, udah pada mati kok, hidup lagi, dia berdoa lagi katanya. Ya, kok bisa? Jangan dianalogikan, jangan diakal-akalin. Ya, sesuatu yang menurut akal belum tentu betul menurut Allah. Tapi kalau menurut Allah itu benar, akal harus menerima. Ya, kenapa Bu? Allah kasih kita ilmu dikit. Ya, kita ambil pulpen Bu, jangan ke lautan dah. Kita ambil pulpen, taruh air di ember atau di gayung, celupin ke pulpen atau potlot. Habis kita celupin, kita angkat. Itu ilmu yang Allah kasih tuh, air nempel di potlot tuh. Ya, selebihnya adalah apa? Ilmu Allah, jangan sombong. Ya, ini Nabi diperlihatkan oleh Allah. Ya, saat Mi'raj itu ada orang lagi dipotongin lidahnya tuh sama malaikat Zabaniyah.
Ya. Tuh, bila maqalid dengan apa itu? Kalau maqalid itu kalau kita bilang pakai alit. Ya. Sekarang bahasa Indonesia rumput gitu. Ya, gitu. Ya. Fasa'altu Jibril, melihat kejadian itu Nabi bertanya kepada siapa? Jibril. Man haula? Siapa sih mereka? Jibril tuh si anak banget lagi dipotong-potongin lidahnya. Ya, qala, Nabi menjawab, humus syu'ara. Mereka itu adalah orang-orang yang suka membagusin omongannya. Bagusin doang, tujuannya untuk menarik orang, bukan untuk kebenaran. Ya. Bumbu ini terlalu banyak tuh, ya. Orang kita kalau masak sayur kebanyakan garamnya kagak enak, asin. Ya, padahal mah beritanya cuma sedikit. Tapi panjang-panjang. Panjangnya lah kalau buat belah. Orang paling nunduk tuh. Ya, sampai kemana? Sampai tidur dong dengerin. Saking dengerin cerita itu orang. Asyiknya. Ya, padahal itu sebuah kebohongan semua. Iya. Ya, Bu. Dalam hadis Nabi katakan laisal khabar kal mu'ayyan. Ya, tidak semua berita itu Benar. ya bisa diakui benarnya atau tidak semua berita itu seperti kenyataannya. Namanya berita, Bu. Ibu nonton berita di TV, dengar berita di radio, belum tentu benar semua itu apa di berita. Apalagi zaman sekarang. Ya, sekarang ada banyak pembohongan publik. Kalau kita bilang hoax, ya, hoax, ya, itu, hoax, ya. Itu terjadi zaman sekarang tuh, Bu. Ya, bagus-bagusin ngomong gini itu. Yang hak jadi batil, yang batil Jadi hak. diperbolak-balikkan, ya. Itu. Kalau kita pengen kan selalu doa Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya, warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, warzuqna tibaa, dan berikanlah rezeki kepada kami agar bisa mengikuti kebaikan. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah yang batil adalah batil, warzuqna jitinaba, dan berikanlah rezeki agar kami bisa menjauhkan yang batil. Sekarang kita mengikutin di mana? Yang hak dijadiin batil. Iya. Yang batil jadiin hak. Gimana dong? Dibalik. Ya, itu prediksi Nabi udah benar banget semua akhir zaman nanti seperti itu. Iya. Ya, ada seorang budak nyuruh majikan kan kurang ajar. Ya, ada seorang anak apa itu? Anak buahnya budaknya. Memperbudak orang tua. Tidak terjadi kan zaman sekarang? Udah. Buahnya kalau Banyak. buahnya ya, itu akhir zaman sudah gitu. Ya, terjadi zaman sekarang. Ya, Bu, sadar nggak sadar itu udah terjadi zaman dulu. Nabi udah prediksi yang berarti Nabi sudah tahu itu akan dekatnya sudah hari kiamat. Ya, 1400 tahun yang lalu Allah sudah turunkan wahyu iqtarabatis saa'ah kata. Kiamat dekat. Itu dulu, Bu, 1400 tahun lalu. Sekarang sudah sampai apa? Lagi. Ya. Makanya jangan pernah kita selesai mau gampang untuk menunda taubat kita. Ya, taubat di sini maksudnya irju'u, kembali kepada Allah. Apa itu? Bimtithalil awamir, dengan kita melaksanakan perintah Allah, wajtinab an-nawahi, meninggalkan larangan Allah. Dan sekarang jangan yang namanya taubat kita tunda-tunda. Nyesel, ya. Waktu kesempatan tidak akan kembali lagi, ya. Nggak bisa kita mereview, Bu, mengulang apa yang udah pernah kita lakuin, ya. Ya Allah, masa muda kayaknya enak dulu ya. Ya, udah jangan yang udah lupain aja udah. Ya, sekarang yang di hadapan kita yang penting nih. Ya. Kenapa masa muda jalan-jalan sama si anu berduaan boncengan gitu kan? Ya, naiknya nyemplak lagi. Ya kan? Ya Allah lagi masih bikin omongin Masa muda. Ya. Kan ya memang hari-hari yang sudah berlalu nggak bakal kembali lagi. Ya, tuh. Nggak bisa kembali lagi, Bu. Ibu udah tua kayak gini bisa muda lagi, Bu. Siapa? Enggak, mau punya duit 1 triliun banyak nggak bisa muda lagi. Dengkulnya dapat mentot kata Mas Lia. Dengkul. Ya mungkin secara fisik muka dibikin muda bisa.
Tapi Allah tahu. Ya, yang lainnya mau bisa dirubah. Sakit Ya, kaki udah mulai semutan dulu, bangun duduk juga udah susah kalau lagi Pasir. mangkuk. Orang udah nyampe disuruh dia masih bang. Ya, Bu. Orang sekarang bangun duduk aja mau diri nggak ada yang sempurna, Bu. Pasti bangun meter atas. Pantat dulu. Bangunnya. Pantat duluan. Yang pantat dulu, yang rusuh dulu, bangun. Lurusin. Itu udah ada. Tanda-tanda. Masa muda kita udah berlalu. Udah hilang. Yang penting sekarang kita, Bu, kembali Tapi kepada itu Allah. Allah. Ya, kan ayatnya udah kita baca tuh kemarin tuh di surah tafsir ayat surah juga itu. Ya kan situ Allah pernah bilang wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi. Ya, wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, ya, dan diberikan kesempatan panjang umur, suatu saat juga bakal dikembalikan ke umur asalnya. Orang dari muda tua muda lagi nanti, ya, orang tua bakal kembali kayak bayi lagi, Bu. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Ternyata. Ya, jangan kita apain, kita lawan. Ya, sudah. Jadi di sini, Bu, apa yang menjadi teguran buat ini, buat kita itu, Bu, Allah sudah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW ya tentang peristiwa yang sangat menakutkan. Nabi lagi lewat, ada orang lagi potong-potongin ya. Kenapa? Nabi bertanya, siapa sih mereka ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad itu umatmu nanti itu yang suka ngapain? Ngomongin orang, suka bohong, baru-baruin omongan. Nabi bilang masuk. Ya. Ada umatku yang kayak gitu Jibril, ada. Subuh. Nabi diem, enggak. Ya, Nabi doain, mintain selamat mudah-mudahan. Ya, makanya waktu Nabi sebelum dicabut nyawanya, Nabi doa Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, berilah keselamatan kepada umatku. Sayang ya. Sayang, Bu. Bagi manusia. Ya, mau mati aja Nabi masih ingat sama kita. Ya, Bu. Itu doa Nabi, Bu. Meskipun 1000 tahun, 400 tahun yang lalu, buat kita berlaku sekarang ya. Meskipun kita dulu belum ada apa-apanya kan. Cikal bakal aja belum ada, ya. Sekarang berlaku nih, minta diselamatin umatnya itu, ya. Sekarang kenapa? Ya, kita kan zaman sekarang, ya, banyak dosa, kesalahan, kehilapan. Itu yang apa? Yang masih kita lupa untuk meminta ampun, ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakal mengazab, ya, umat Muhammad selama kamu masih berada di sisi kamu. Ya, wa maka Allah mu'adzibahum dan Allah tidak akan mengazab umat Muhammad selama mereka mau beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yanbaghi lahu wa ma yasjahalu lahu dzalika wa qala Muhammad an qadahu Allah alam bisawab. Nanti kita lanjutkan, Bu. Dikit lagi wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun. Wa ma yanbaghi lahu, ya, nanti in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ini, ya, kita baca mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk kita selalu apa? Taubat. Jangan pernah kita berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, pun khairan atau dia ngomong yang cakep, yang baik, ya, atau lebih baik ini yang bersyukur khair kata Nabi. Ya, dia itu bagus, baik. Ya, bersyukur khair. Ya. Kita nggak tahu dengan dia aja dah. Kita tahu aja kalau bisa kita sembunyiin, apalagi kita nggak tahu. Nah, orang tanya masa saya langsung kayak apa? Dia nggak tahu, masa di ngomong aja. Ini jahe. Kinjah dia sering. Jahe masalah. Saya langsung kinjah mas saya sama ngajarin. Ada bumbu. Ya, itu. Baik, ada mau tanya silakan. Kalau ada yang mau ditanya atau bertanya silakan. Nabi Azmi ya berapa sih Ustaz? Ada 5. Musa,
Ibrahim, Isa, Muhammad. Oh, Mumun, setelah singkat Mumun. apa? Mumun. Muhammad. Iya. Katanya. Muhammad. Musa. Musa. Mumun gitu. Kita bikin Mumun ke bawah. Kalau kita bikinnya Mumun ke bawah, Mumun. Mumun. Kan Mumun 5 huruf kan? Iya. Mumun. Bukan Mumun dulu bukan. Musa. Ini di Jabal namanya Musa. Bentar baru perpanjang. Musa ya Musa. Musa sini gitu dah. Musa, Isa. Isa. Muhammad. Terakhirnya namanya Nuh itu. Nun. Ada lagi yang tanya sekarang? Kita masalah orang dengar azan. Azan berkumandang. Kita lagi baca Quran nih. Mbak Meladi dia taklim gini. Terus kata pimpinannya karena azan, pimpinan bilang berhenti dulu. Itu kan baik gitu kan. Tapi sementara itu yang ada beberapa yang jawab apa yang panggilan azan itu kata sholat alhamdulillah gitu kan. Tapi kebanyakan main HP ya, emang ngobrol. Itu gimana? Tergantung orangnya dah. Yang salah serba, bukan serba salah. Yang salah serba. Ya, kenapa? Ya, seorang yang paham ngerti tentang nidabul haq, panggilan kebaikan, ya, jangankan kita ngobrol, yang lagi baca Quran suruh berhenti. Ya, Jangan baca Quran berhenti dulu. berhenti dulu, kalau lagi azan. Ya, tuh. Kalau lagi makan boleh berhenti nggak? Boleh juga berhenti nggak apa-apa. Ya, lagi makan berhenti nggak? Banyak kan juga agak nggak berhenti. Kalau masak sendiri berhenti. Kalau lagi makan kita atur waktunya Bu. Kita harus ada prepare waktu berapa menitnya kita tahu berapa menit lagi azan nih, makan berapa menit ukur. Jangan 2 menit lagi mau azan dimakan ya ke sambat sama azan. Kalau sambatnya azan sudah ya. Dengan makan dulu dan sholat. Makan dulu. Bentar lagi. Kalau kita Jangan makan dikirim sholat dan sholat dikirim makan. Udah gitu memang makan agak banyak lagi. Masakan itu segitu di Makanannya menunya masuk ini bisa sholat ya. Ya. Nah kalau ada orang seperti itu, ini memang realitanya saja ya. Realitanya azan berhenti, zikir dia berhenti, tapi yang ada di ngobrol di main HP. cerita. Ya, di ngobrol cerita lain main HP yang jauh-jauh lah sekarang. Kadang ustaznya gitu juga. Ustaznya gini. Manusia Dia cerita tadi ngobrol apa ya kan? Yuk kita pending dulu ya, kita tunda ada suara azan. Nah gitu. Ya, emang yang ngobrolnya. Ya, padahal kalau lagi ngajar gini ya ngomong ustaznya doang sendiri. Iya. Ada ustaznya berhenti ini cerita dia. Ini bikin alasan ngobrol masing-masing. Itu rame. Ya, nah itu harus dikasih arahan. Ya, apa itu? Kasih tahu. Ya, panggilan ini adalah panggilan Allah. Kalimatul haq, ya ucapan yang baik. Ya, kita disuruh ngapain? Dengerin dan menjawab apa yang dikumandangkan oleh seorang muadzin itu. Ya, Quran hanya suruh berhenti, zikir hanya suruh stop dulu. Ya, itu. Apalagi kita ngobrol, apalagi kita ngapain? Main gadget, HP. Sekali dibilangin iya, ntar gitu aja lagi. Ya kayak kemarin saya khutbah di daerah itu, daerah apa namanya itu, Kalimalang. Saya di apa ya? Sebel saya merhatiin orang lagi khutbah pada main HP. Memang banyak kali bang. Tadi saya tidak. Ya, main HP itu saya bilang nih kalau saya tahu saya hajar dalam masalah ini saya nggak tahu. Saya melihatnya pas lagi khutbah. Maaf ya. Yang di stop paling depan lagi banyak. Ini bahas. Kalau pada bahasa main Yang paling bahas. Pengen kita sebentar dulu. ya, apalagi waktu habis istirahat khutbah pertama langsung loh yang kamu dikeluarin lihat status lihat apa ya ini Nabi bilang ya jangankan kita main HP nyolek orang aja itu kabur lama Nabi bilang
Ya, man masal asal faqad lagha. Ya, artinya barang siapa yang berbuat lagha, sesuatu yang enggak manfaat ketika sedang khatib naik mimbar, faqad lagha, maka Jumat itu enggak dapat apa. Ya. Sah enggak Jumat? Sah, kamu enggak dapat apa. Silakan ketika dia dua gaji. Kita puasa sah. Orang-orang yang paling ini. Ya, itu harus diberikan arahan itu. Ya, arahan yang benar-benar apa itu? Jamaah jadi tahu. Iya, Ya. HP. Kadang-kadang juga gak HP, gak ngomong. Nah lagi khutbah HP. HP. Iya, Ya. So, jangan sampai. Ya, jadi memang perlu diarahan. Ya boleh juga sekali-kali nyawat. Ya, yang mohon maaf tadi Ustazah bilang kan kita suruh diam, itu diam ya ngomong yang lain, yang HP taruh itu bilang. Ya, apa itu namanya itu apa? Qul haqqa walau kana baik itu orang ngucapin meskipun kedengarannya enggak enak. Biar orang jadi oh benar juga tuh jangan ngomong gitu. Kalau kita diam kita juga dosa bu. Karena kita tahu. Ada ustaz dari Allahu Akbar sampai asyhadu alla ilaha illallah tuh ya Rasulullah. Soalnya dengerin lagi. Ini dari awal kita ini benar dengerin. Udah setengahnya. Kan kalau azan agak lama juga ya. Iya. Yang mana? Emang benar. Ninggalin lagi ya. Bilang iya ada geriang lagi. Dia bilangin lagi kan kata cara ya. Iya. Memang apa ya yang nggak bisa diem. Kalau di sini sama-sama kalimat thayyibah gitu. Kita menyambutkan kalimat thayyibah. Yang kita bacakan tadi kalimat thayyibah juga. Baca itu. Ini baca ini gitu. Jadi nggak mau berhenti saja Terusin ada azan aja gitu. Ya tetap biar gimana juga kita harus bisa menempatkannya. Ya meskipun baca Quran nggak ada yang bilang nggak baik. Ya baik. Dizikir nggak ada yang bilang nggak baik baik. Tapi ada penempatan waktu-waktu jangan itu sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Ada nggak sholat yang diharamkan? Enggak. ada Ya kan? Itu jelas yang wajib bisa jadi haram. Apalagi hanya sekedar sunnah saja. Ya, sholat habis subuh jangan. Ya, tuh sholat habis asar jangan dulu, jangan boleh. Ada apanya? Waktunya batasan waktunya. Tuh, ya apalagi yang sifatnya sunnah saja, yang wajib saja bisa berubah hukum menjadi sesuatu yang dilarang. Ya bu, yang semalam saya jelaskan, orang baca Quran bagus nggak? Bagus, tapi kalau baca Quran jam 2 malam. Jangan kenceng-kenceng. Kita yang tadi banget, ganggu. Bagus. Jadi ganggu orang tetangga. Orang jadi sebel. Siapa jam 2 malam ini baca Quran kayak speaker. Kerjaannya banget. Ya, orang ada mau tidur. Ya. Jangan. Itu kebaikan yang baca Quran tapi kita nggak bisa menempatkan. Nah, tadi saya kan mau ngejar bacaan saya banyak harus saya baca. Ya, saya baca biar kita azan sama-sama baik nggak bisa. Ya, itu namanya itu. Ya, yuqaddimul aham 'alal muhim. Ya, memprioritaskan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting. Yang lebih penting dulu. Ya, yang lebih penting didahulukan daripada yang penting. Ya, kita mau terima duit banyak apa dikit? Banyak. Banyak, makanya duit dikit. Oh, Dapat ilmu banyak apa dikit? Banyak. Ya, tuh. Ngapain kita minta rezeki ya Allah kasih saya yang dikit? Ya Allah, banyak-banyak. Gue takut. Benar nggak? Agak. Banyak kita. Kalau kasih rezeki banyak tergolatur lah, ya bisa ngatur lah. Ya, ya Mas ya, mau nanya. Masa mau nanya masih ya? Mas, Siang. kalau saya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa malaikatal muqarrabin. برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu, maaf. Biasanya kita khatam Quran kan di awal bulan ya. Iya. Maaf untuk bulan ini kita majuin di akhir bulan aja Bu ya. Karena awal bulan saya ada acara. Keluar ini kayak pengajian libur. Yang pertama, yang kedua, saya lagi mengupdate nama-nama almarhumin. Saya lagi titip. Nanti tolong yang belum ada dikirim aja di grup. Iya. Ya, biar saya masukkan nama-namanya semua. Nama yang Saya lagi dari beberapa hari lalu saya ketik tuh, saya masukin nama-nama yang belum ada. Kan saya nggak apa, Iya. ya masukin aja, kirim di grup aja. Ya dari siapa nih contohnya, Waiko, ya nama ini yang belum sebut, tulisin aja, nggak apa-apa. Kalau yang udah ada nanti saya nggak masukin lagi gitu, ya masukin aja, biar ketahuan, ya kita nggak melupain orang-orang baik yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya entah itu orang tua kita, ya tetangga kita, sahabat kita, ya sebulan sekali juga nggak apa-apa, tapi luar biasa, ya 60.000 malaikat nyaksiin amal kita, ya. Jadi tolong nanti bacaannya diselesaikan, nanti kita utamakan Sabtu depan, ya, ya kan Sabtu depan dah akhir bulan ya, Iya. ya. Iya. Sabtu terakhir. Ya. Tanggalnya tanggal berapa? Kan 18 tambah 22. Iya. Sama. Muharram sama. 2, 3, 4, 5, 6, 9. Sabtu besok ya. Ya, besok. Besok. Jadi yang belum selesai tolong diselesaikan sampai seminggu, insya Allah seminggu selesai. Sejus dilihat. Udah, kita udah baca. Teh, tolong sekali lagi tadi itu yang ada orang yang udah meninggal dikirim aja ke grup masing-masing, kan biasa masukin. Ya, kalau mau udah ada nanti saya nggak masukin lagi, saya akan cek. Ya, saya ketik di kolom. Cek. Apa masukin aja? Berapa aja dah? Minimal berapa? Apa masukin aja? Masukin aja. Emak bapak mertua suami 5. Emak bapak mertua suami. Apa ya? Kalau ada yang boleh nggak ada? Ya, udah kemarin. Ya, kita jangan bikin doa sama orang Bu. Iya, kalau kita hidup tadi ngedoain Bu, orang kalau kita baik sama orang nanti kita mati orang baik kita. Iya. Ya, kita ingat waktu orang lain mati, nanti orang nggak ingat bakal kita mati. Tuh, ya. Sebetulnya sebulan sekali, nggak apa-apa nggak ambil 2 jam saya bacain. Jangan kan mau. Nggak apa-apa. Berapa puluh? Kasih nih. Saidah bilang 100 kali. Yang sama saya itu udah ada 120. 120. Yang sama saya. Ya. Kalau yang baru meninggal. Tambahin keluarga boleh tadi. Boleh kalau kan dia agak kurang kata kau. ya ntar pokoknya kalau nggak disuruh Yang baru yang keluarga yang uka tuh masukin. Ibu gitu. Saya bilang sebulan sekali saya baca. Karena tampilannya Nggak sampai. 120 orang pulang. Kalau setiap hari saya baca nggak mau saya capek. Ganti saya baca nggak apa-apa. sekali. Yang kita kebaca. Tulisannya gede-gede. Baik, saya kira itu. Bang Wani udah ada ya? Udah dibacain. Dulu belum meninggal ya. Udah, tapi saya ingat. Ya, di salurannya Samsia udah ada semua. Baik, saya kira cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya pilih-pilih. Oh ada. Aku udah